Perkenalkan, nama saya Febrianti Rizga, NIM 1812120075, kelas 5 RSC. Judul pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, di mana terjadinya hal-hal sebagai berikut. Tidak diketahui sama sekali hal jumlah kondisi yang mungkin timbul serta kemungkinan munculnya kondisi-kondisi itu. Pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya sebagai berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil dari suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi berapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. Pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang-peluang terjadinya bermacam-macam keadaan tersebut. Hal yang akan diputuskan biasanya relatif, belum tentu pernah terjadi. Syarat kondisi tidak pasti ada 3, yaitu ada beberapa alternatif tidak yang visible dapat dilakukan. Nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui, memiliki nilai payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Irwansyah, NIM 18122009. Saya akan menjelaskan teknik penyelesaian. Yang pertama, kriteria maksimas. Pengambilan keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif yang memberikan hasil maksimal. Pengambilan keputusannya dianggap sangat pesimis atau konservatif tentang masa depan, yaitu hasil terkecil untuk setiap alternatif. Dan yang ketiga, kriteria Laplace. Pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Merupakan kriteria antara maksimas dan maksimin, atau antara optimis dan pesimis. Oke, selanjutnya kriteria regret. Kriteria regret merupakan perbedaan antara hasil keputusan yang terbaik dengan hasil keputusan yang lain. Oke, yang terakhir, pohon keputusan. Pohon keputusan adalah diagram keputusan dan peluang kejadian yang menyertai keputusan serta hasil dari hubungan antara pilihan dengan kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Tridharma dengan NIM 18121270, kelas 5 RSC Manajemen Sore. Di sini saya akan menyampaikan apa maksud dari pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Kondisi pasti artinya semua informasi yang diperlukan oleh pihak pengambilan keputusan telah tersedia secara menyeluruh. Kepastian adalah kondisi tentang adanya informasi yang akurat dapat diandalkan tentang hasil dari berbagai alternatif tertentu. Adapun hal-hal yang mengenai tentang pengambilan keputusan secara pasti sebagai berikut. Pertama, alternatif yang dipilih hanya memiliki satu konsekuensi, jawaban atau hasil. Yang kedua, keputusan yang diambil didukung oleh informasi, data yang lengkap sehingga dapat diramalkan secara akurat hasil dari setiap tindakan yang dilakukan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, dalam kondisi ini pengambilan keputusan secara pasti mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Abi Wahyudin dengan NIM 1812200063. Baiklah, saya akan menjelaskan teknik program linear. Agar satu masalah dapat diselesaikan dengan teknik program linear, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi objektif harus didefinisi dengan jelas dan dinyatakan sebagai fungsi objektif yang linear. 2. Harus ada alternatif pemecahan untuk dipilih salah satu yang terbaik. 3. Sumber-sumber dan aktivitas mempunyai sifat dapat ditambahkan. 4. Fungsi objektif dan pertidaksamaan untuk menunjukkan adanya pembatas arus linear. 5. Variabel keputusan harus positif, tidak boleh negatif. 6.
Sumber-sumber dan aktivitas mempunyai sifat dapat dibagi. 7. Sumber-sumber aktivitas mempunyai jumlah yang terbatas. 8. Aktivitas harus proporsional terhadap sumber-sumber. 9. Model program deterministik, artinya sumber dan aktivitas harus diketahui dengan pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Puspitasari, NIM 18122034. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Di dalam teknik ini dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah linear programming, analisis jaringan, dan teori antrian. Yang dimaksud dengan linear programming adalah suatu metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan, seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Yang dimaksud dengan analisis jaringan, secara umum dapat dikatakan bahwa analisis jaringan digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari serangkaian pekerjaan. Masalah-masalah yang dimaksud antara lain waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, dan yang terakhir, waktu menganggur yang terjadi di setiap pekerjaan. Yang dimaksud dengan teori antrian. Teori antrian dirancang untuk memperkirakan berapa banyak langganan menunggu di garis antrian, kepanjangan garis tunggu, dan apa yang terjadi bila waktu pelayanan atau pola kedatangan berubah. Sistem antrian terdiri dari sistem pelayanan komersial, sistem pelayanan bisnis industri, sistem pelayanan transportasi, dan sistem pelayanan sosial. That's what we want.